Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai, siapa yang akan memimpin doa? Oke, Julia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Julia. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah hadir. Dan tetap semangat ya semuanya. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau semuanya hadir, tepuk tangan dong untuk semuanya. Biar masih fokus. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Dan materi hari ini adalah karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim terhadap pengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mengulas kembali peraturan kelas hari ini. Seperti sebelumnya, peraturan yang pertama adalah hargai orang yang berbicara. Siapa yang bisa menjelaskan arti dari kalimat tersebut? Oke, Feby. Hargai orang yang berbicara, maksudnya jika ada orang yang berbicara, guru maupun teman kita harus menghargainya. Oke, baik. Yang lain setuju dengan Feby? Setuju, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Feby. Betul sekali anak-anak, jika ada yang berbicara, kalian harus menghargai ya. Selanjutnya, ada yang kedua, angkat tanganmu. Ada yang tahu arti dari kalimat tersebut? Ya, Brenda? Jika kita ingin bertanya, menjawab pertanyaan, dan pergi ke toilet, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Brenda. Dan yang terakhir, aktif dalam diskusi. Ada yang tahu arti kalimat tersebut? Ya? Yes, Kiel? Jika kita ingin berdiskusi dengan teman atau berkelompok, kita harus aktif memberikan pendapat kita. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Yes, Kiel. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jika kalian tidak melakukan hal ini, kalian akan ada konsekuensi yang sudah kita sepakati di pertemuan pertama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, anak-anak, jika kali kelas ini berisik atau banyak yang mengganggu teman-temannya, jika Ibu angkat tangan seperti ini, kalian semua langsung melakukan bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lakukan bersama. Oke, baik. Jadi jika sudah semuanya harus perhatikan Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dengan kalian mempelajari hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim serta pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Begitu juga dengan kalian sudah mempelajari hari ini, kalian diharapkan bisa mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, Ibu harap kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian semua tutup mata. Tutup mata semuanya ya, jangan ada yang membuka matanya atau ngintip ya. Sekarang Ibu minta kalian semua untuk membayangkan jika kalian pergi bersama keluarga kalian ke pantai. Pantai tempat favorit keluarga kalian, baik itu kalian ke pantai Bunaken, pantai Kuta, pantai Pulau Seribu atau lain sebagainya. Jika kalian pergi ke pantai atau ke pulau, kegiatan apa yang akan kalian lakukan bersama keluarga kalian dan apa yang kalian temukan di sana? Baik itu pepohonan, ikan, laut, dan lain sebagainya. Keindahan apa yang akan kalian nikmati?
Ibu kasih waktu 2 menit untuk membayangkan ya. Mungkin ada yang melihat bintang laut, bermain pasir, membuat istana pasir, atau naik banana boat, snorkeling, dan lain sebagainya. Oke, sudah bisa membayangkan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang buka matanya. Oke, gimana membayangkannya? Seru, Bu. Seru. Oke, sekarang Ibu minta satu orang untuk cerita. Ada yang mau cerita? Ya, Julia? Apa yang kamu lakukan kalau kamu pergi ke pantai? Pertama kamu pergi ke pantai mana tadi membayangkannya? Pantai Kuta. Pantai Kuta, oke. Bali berarti ya, itu tempat favorit keluarga kamu ya? Oke. Kegiatan apa yang kamu lakukan kalau kamu pergi ke Pantai Kuta? Berpiknik bersama keluarga, Piknik. main papan seluncur. Papan seluncur. Oh, kamu bisa main papan seluncur? Bisa. Oh, luar biasa. Terus, apa yang kamu lihat? Kerang. Kerang, ada kerang. Oke, apalagi? Bintang laut. Bintang laut. Pepohonan. Pepohonan. Terumbu karang. Terumbu karang. Oh, kamu snorkeling juga, lihat Iya. tuh. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Julia. Oke, untuk anak-anak yang lain, kalian bisa tuliskan nanti ya. Nanti kalian tuliskan di kertas lembar apa yang kalian lihat dan kegiatan apa yang kalian lakukan jika kalian pergi ke pulau bersama keluarga kalian. Nanti Ibu kasih nilai. Untuk Julia juga tulis ya, itu sebagai tugas kalian. Oke? Oke, Bu. Oke, anak-anak. Setelah kalian sudah membayangkan, sekarang Ibu akan memberikan satu video. Oke, maaf. Oke, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Menarik? Menarik, Bu. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah kamu pelajari dari video tadi? Oke, Mawar. Ada pembangunan. Pembangunan apa itu maksudnya? Pelabuhan. Apa tadi? Pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan. Penambahan armada. Lalu Itu masuknya ke sektor apa tadi? perdagangan. Perdagangan, betul. Jadi dengan adanya tadi karakteristik Indonesia apa? Khatulistiwa. Ada di garis khatulistiwa. Dan tadi apalagi posisi geografisnya. Dan dia itu terjadi persilangan antara benua Asia dan benua Australia. Letaknya ya. Lalu berada juga di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Betul sekali. Nah, karena adanya itu maka jadinya terjadilah keunggulan di sektor perdagangan karena banyak dari negara-negara besar yang ingin melakukan ekspor impor. Nah, mereka kan ingin ekspor impor. Nah, dan mereka itu melewatinya biasanya kan menggunakan armada itu menggunakan kapal. Nah, kalau mereka naik kapal berarti harus melewati Indonesia dulu karena adanya persilangan antara benua Asia dan benua Australia, seperti itu anak-anak. Nah, dengan letak geografis Indonesia yang seperti itu, makanya tadi ada yang ingat gak tadi? Ada 3 sektor unggul yang dimiliki oleh Indonesia. Tadi pertama sudah disebutkan oleh Mawar, yaitu sektor perdagangan. Selanjutnya tadi ada apa lagi? Sektor Pariwisata. tidak ada tadi.
Eh, Hmm. Kanan. perikanan. Sama satu lagi apa anak-anak? Tadi bisa juga pariwisata, tapi maksudnya itu dia sektor sumber daya alam, bisa juga tadi ya. Begitu anak-anak. Nah, tadi ada juga kan tadi karena tadi adanya keunggulan di sektor sumber daya alam, maka sumber daya alam Indonesia tuh melimpah, baik itu dari rempah-rempah, baik itu dari ikan, terus laut, ada juga terumbu karang, ada juga rumput laut, itu juga jadi budidaya dan itu bisa diekspor gitu anak-anak. Oke? Oke, Bu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Oke, sekarang kumpul dulu bersama teman-teman ya, yang sudah Ibu bentuk di pertemuan pertama. Ibu itu sampai 3, kalian semua duduk bersama teman sekelompoknya ya. Ya, 1, Bu. 2, 3. Udah, Bu. Oke, baik. Sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Yang pertama, kalian harus membuat peta konsepnya ya. Membuat peta konsepnya. Apa aja yang membuat peta konsepnya? Untuk dalam peta konsepnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, pengaruh karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial dan ekonomi beserta contohnya. Selanjutnya yang kedua, apa dampak positif dan negatifnya sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menurut kalian sikap seperti apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian keindahan lingkungan sebagai negara maritim? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi kalian membuat peta konsep sesuai dengan kekreatifan kalian. Kalian boleh menggunakan pensil warna atau kalian punya krayon, spidol dan lain sebagainya. Itu terserah kalian. Oke? Intinya dari peta konsep yang kalian buat, kalian harus mencangkup dari 3 pertanyaan ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, sekarang waktunya untuk diskusi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Kalian bisa mencari referensi dari buku pelajaran kalian di tema. Kalian bisa buka tema 1 subtema, tema 1 pembelajaran 3 subtema 3 ya. Tiga menit lagi. Oke anak-anak, 1 menit lagi ya. Oke, waktu habis. Pertanyaan pertama, apa pengaruh karakteristik negara Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan sosial, ekonomi, beserta contohnya? Yang pertama, terjadinya pertukaran bahasa baik antar pulau atau antar negara. Contohnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, seperti secara legal atau tidak menggunakan boat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Oke, kelompok 2. Silakan maju. Oke anak-anak, tadi sudah maju semua ya. Kelompok 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
Jawaban kalian bagus-bagus dan kalian sangat kreatif ya. Dalam waktu 5 menit kalian sudah bisa membuat kreasi dengan semaksimal mungkin dan menjawab pertanyaannya dengan baik. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya anak-anak. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita sudah di akhir anak-anak, sudah masuk kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, Siska? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui karakteristik maritim yang ada di Indonesia. Seperti tadi dalam video itu dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sumber daya alam, perikanan, dan juga perdagangan. Dan dari situ kita juga bisa mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif dari pembelajaran karakteristik maritim di Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan ya anak-anak. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini, tadi Ibu ingin meluruskan apa yang dijawab oleh Julia, yang menjawab dengan Julia. Jadi karakteristik Indonesia sebagai negara maritim tadi, yaitu letak geografisnya negara Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan dan berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga berada di antara benua Australia dan benua Asia. Nah, karena hal itu maka terjadilah adanya keunggulan dari 3 sektor itu yang tadi sudah disebutkan oleh Julia. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang Ya, sudah Bu. paham? Paham, Bu. Nah, Ibu akan memberikan pengaruhnya apa karakteristik tersebut terhadap ekonomi. Tadi kalian sudah ada yang menjawabkan, Ibu hanya menyimpulkan saja. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan. Karena kita sebagai negara maritim, adanya pekerjaan sebagai nelayan. Ada yang jadi penangkap ikan, ada yang menjadi penjual ikannya juga gitu ya. Ada yang menjadi budidaya rumput laut kerjaannya, ada juga jadi budidaya penyu dan lain sebagainya. Nah, ada juga dengan adanya hal itu, harga barang jadi stabil karena adanya tadi lapangan pekerjaan tersebut dan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Selanjutnya ada meningkatnya perekonomian masyarakat. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka itu dapat mensejahterakan masyarakat juga dan juga mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Nah, pengaruhnya apa terhadap kehidupan sosial sebagai negara maritim? Yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara negara satu dengan negara lainnya atau pulau satu dengan pulau lainnya. Dan dengan adanya komunikasi tersebut dan interaksi, maka terjadilah pertukaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan hal itu juga dapat terjadinya nilai-nilai yang melebur. Makanya banyak budaya Indonesia yang terjadinya peleburan seperti budaya Betawi, barongsai itu kan sebenarnya budaya dari Tionghoa, tapi banyak ada juga orang Betawi melakukan hal itu sebagai acara adatnya mereka seperti itu ya, dan budaya-budaya lainnya yang terjadi peleburan. Selanjutnya juga terjadinya perubahan perilaku. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 yang gaya hidupnya mereka jadi berubah. Yang tadinya orang Indonesia mungkin hanya sebagai negara Asia seperti itu ya, yang hidupnya ada yang biasa-biasa aja, yang tidak kenal dengan teknologi karena kita tidak menciptakan teknologi seperti itu. Tapi karena adanya tadi negara maritim, penambahnya teknologi, kita jadinya menggunakan aplikasi atau menggunakan smartphone, menggunakan laptop yang dari budaya asing. Jadinya perubahan perilaku pun terjadi, gaya hidup kita fashionable seperti itu. Ya anak-anak? Iya, Jadi, Bu. kan budaya Indonesia kan punya baju adat, ya kan? Iya. Punya baju adat, tidak mungkin kita memakai baju adat terus-terusan seperti itu. Tapi karena berkembangnya zaman dan terjadinya
karakteristik negara ini sebagai negara maritim, akhirnya banyaklah budaya-budaya masuk ke Indonesia. Makanya sekarang kita menggunakan kemeja, ada yang menggunakan kaos dan lain sebagainya. Dan banyak juga celana juga, rok-rok yang dari negara asing masuk ke Indonesia, akhirnya itu sebagai suatu tren di Indonesia, seperti itu. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ibu sudahi. Sebelum Ibu sudahi, kita ada proyek kelompok ya. Proyek ini akan dikumpulkan 2 minggu lagi. Yang pertama, pilihlah satu tempat destinasi wisata atau pantai, pulau yang ada di Indonesia, terserah kalian. Dan yang kedua, carilah kelebihan dan kekurangan dari tempat tersebut. Selanjutnya, kalian bayangkan ibaratnya kalian sebagai pengelola pantai atau pengelola tempat wisata. Kalian diminta untuk merancangnya suatu kegiatan yang dapat memberikan pengaruh baik bagi kehidupan masyarakat, baik setempat maupun tidak setempat, maksudnya luar daerah atau turis asing dan lain sebagainya. Tetapi itu yang dapat memberikan pengaruh dalam bidang perekonomian dan sosial. Nah, kalian bisa membuat dalam bentuk video, atau kalian bikin peta konsep seperti tadi, atau kalian membuat presentasi, itu terserah kalian. Atau kalian mau berdrama di depan untuk membuat satu drama dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jika ada yang mau bertanya dengan proyek kelompok ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, Ibu sudahi sampai sini. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, siapa yang mau doa penutup? Oke, Brenda. Pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Brenda. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dadah, Ibu.